dari Paskibra 16 alhamdulillah bisa menelurkan ya siswa-siswanya itu untuk masuk IPDN, Bintara Polri, benar. Akmil bahkan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kita dalam podcast Tribun Lampung TV. Tribuners, hari ini saya tentu podcast tidak sendirian. Saya di sini menghadirkan dua narasumber saya yang tentunya bisa menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan ya Tribuners. Nah, kira-kira siapakah narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini? Langsung saja saya perkenalkan, di sini sudah hadir ada Ibu Yulia. Halo. Dan juga di sini ada Randy. Halo Randy, selamat datang. Nah, Tribuners, aku kenalkan dulu ya Ibu Yulia dan juga Randy ini. Ibu Yulia ini selaku pembina Paskibra ya Bu ya, dari SMA 16 Bandar Lampung, dan juga Randy ini selaku dari anggota Paskibra. Yang kemarin sempat mewakili Lampung, khususnya Provinsi Lampung untuk pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih di 17 Agustus 2022. Penasaran nggak sih Tribuners seperti apa keseharian Randy dan seperti apa ekstrakurikuler Paskibra tentunya yang ada di SMA Negeri 16 Bandar Lampung? Langsung aja kita pengen ngulik-ngulik nih Bu ya, boleh ya Bu ya? Nah, tentunya di sini kita pengen dulu kenalan dengan Randy. Boleh dong Randy kenalan dengan Tribuners di rumah. Kira-kira kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Randy? Kalau perkenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Rafael Hogan. Saya adalah Paskibraka Nasional tahun 2022 yang mewakili Provinsi Lampung. Dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kalau untuk kesibukannya sekarang sih masih jadi pelajar. Masih menjadi pelajar ya. Sibuk dengan pelajaran-pelajaran akademik dan tentunya di bidang-bidang yang lainnya ya Randy. Oke. Kita pengen tahu dong Randy, mulai kapan sih suka dan menyukai Paskibra? Jadi awal mula saya untuk ikut menjadi Paskibra itu ya mungkin karena beliau ini sih. Jadi emang awalnya itu Randy itu bukan dari Esko Paskibra. Dan pada saat itu lagi ada seleksi tingkat kota, tapi dari SMA 16 ini bingung nih mencari untuk perwakilan dari sekolah itu siapa. Nah, dari Bu Yulia ini merekomendasikan Randy. Padahal pada saat itu belum jadi belum jadi anggota di ekstrakurikuler ya. Jadi Randy itu sempat nolak ke Bu Yulia. Kenapa tuh nolaknya? Karena Randy itu kalau boleh jujur, takut botak. Oh gitu. Hitam lagi. Soalnya Randy kan punya basic kalau PBB itu PKS SMP. Nah, jadi ya kalau mau ikut Paskib ya nggak buta-buta banget gitu loh biasanya. Ya karena Ibu Yulia inilah pertama-tama bisa ikut Paskibra gitu. Jadi awalnya dari Ibu Yulia nih ya yang ngambil Randy nih gitu ya untuk menjadi perwakilan gitu. Apa yang membuat Randy pada saat itu mengiyakan? Kan tadi katanya sempat nolak tuh gitu. Apa tuh ya pada akhirnya? Jadi pada saat itu pas saya ngomong ya dia bisa mau ikut itu karena dapat motivasi dari teman-teman, dari Bu Yulia, dari orang tua juga. Kayak pasti dapat motivasi kayak nanti kamu jadi Paskibra pasti gagah, keren gitu. Oh iya juga ya, pasti nanti kalau misal tembus tingkat provinsi atau nasional itu nanti sertifikatnya bisa buat lanjut. Kan mereka sudah menjadi akpol gitu kan, siapa tahu sertifikatnya itu bisa pakai gitu. Jadi dari motivasi yang dikasih sama teman-teman, dari Ibu Yulia, guru-guru yang lain juga, dari orang tua itu Randy kayak ngobrol sama diri Randy sendiri, kayaknya iya juga deh Randy ikut deh coba gitu. Ya mau nggak mau jalanin ya. Apalagi memang ini suatu peluang gitu ya yang bisa kelihatan di depan nih. Oke Bu Yulia, kita kan udah ngobrol nih tadi Bu, ngambil Randy gitu ya sebagai perwakilan dari SMA 16. Apa sih Bu yang membuat Ibu memilih Randy nih gitu? Apakah ada kualifikasi yang memang ada di diri Randy? Kalau kami biasanya, kalau saya ya Mbak, memilih untuk menyeleksi anak-anak ini gak cuma Randy sebetulnya, banyak, hanya saja kami kan ada seleksi dari sekolah juga kami udah menyeleksi secara ketat. Hanya saya pertama kali melihat Randy itu ya betul-betul sudah ada di hati saya itu
kayaknya dia bakal bisa masuk gitu, karena saya lihat dari postur tubuh yang pertama, kemudian saya lihat dari wajahnya yang good looking ya, jadi itu tuh yang membuat saya yakin gitu, yakin bahwa ini pasti bisa masuk gitu ya. Awalnya memang Randy nggak mau, karena itu tadi salah satunya ya memang takut hitam pertamanya Bu, setelah itu ya dia bilang juga nggak pede loh Bu, pasti saingannya banyak banget gitu. Tapi saya yakinkan terus bahwa kamu tidak boleh berucap nggak bisa, malu dan sebagainya, pasti kamu bisa. Oke, berarti memang ada sempat nolak juga nih Bu ya. Sempat. Yang sempat nolak ini Randy sendiri atau ada beberapa pilihan ibu lainnya tuh? Enggak, justru kalau yang lain itu sepertinya sudah siap. Udah siap, Justru malah gitu, hanya saja ya tinggi badan memang rata-rata tinggi. Cuman ya balik lagi kemampuannya banyak yang bahkan pas itu bukan cuma tinggi badan dan oke sih, tapi secara akademik, kemudian secara personal, kemudian bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu juga kan penting banget. Nah, memang Randy sudah terlihat sih dari awal. Oke, jadi nggak sembarangan lagi gitu ya. Ada kualifikasi khususnya ya Bu ya. Salah satunya tadi tinggi badan, terus juga kecenderungan akademiknya bagus, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu tuh apa diajarkan sih Bu dalam Paskib ini sendiri? Awalnya sih kita lihat dari pertamanya itu sih tidak diajarkan ya Mbak, tapi setelah dia masuk kita seleksi ya betul-betul kita ajarkan. Sekolah itu memang sudah begitu ketat kami, untuk seleksi tingkat sekolah saja di sekolah saja memang kami ketat. Ketat banget ya? Ketat banget kami. Nah kalau boleh tahu sih Bu, Paskib ini ekstrakurikulernya berdiri sejak kapan kalau di SMA 16? Tahun 2007 ya, sepertinya udah berdiri. Udah lama ya Bu ya? Kalau untuk sekarang anggotanya udah ada berapa nih Bu? Banyak ya Ren? Banyak sih. Kalau ada batch angkatannya gitu nggak per setiap tahunnya? Iya, dan kami itu selama di Paskibra ini, ekskul kami di 16 itu adalah ekskul terkompak, selalu terfavorit. Iya. Wow. Memang betul di Paskibra itu memang siswanya kompak semua ya. Gitu. Apa sih Bu yang mungkin bisa membuat anak-anak atau anggota-anggota Paskib ini kompak? Apa Ibu mengajarkan juga tentang kekompakan dalam Paskib? Betul sekali. Jadi untuk saling menghargai, walaupun ada tingkatan-tingkatan yang Mbak ya, level-level misalnya Bimanda, kemudian tingkat Randy itu selalu untuk saling berbagi, menghargai itu memang selalu saya tekankan. Bahkan untuk Randy yang sudah sampai tingkat nasional pun saya haruskan Randy berbaur dengan adik-adiknya, selalu humble. Nah itu jadi memang kami juga sering mengadakan acara ya kalau Paskibra ini keakraban. Selalu ada namanya rekreasi, jadi nggak jenuh mereka. Benar. Selalu. Itu program kami. Iya. Nah itu program. Kalau kegiatannya sendiri apa sih Bu? Biasanya kegiatan kan memang ada kegiatan yang memang menuju untuk acara nih Bu. Ada kegiatan sehari-hari. Kalau hari-harinya ini apa nih? Kalau hari-hari itu kegiatan kami, kalau Paskibra itu pasti setiap pagi mereka udah harus datang duluan untuk menaikkan bendera. Mereka harus upacara, itu namanya apel. Itu khusus untuk anggota Paskibra. Wow. Jadi memang udah tiap pagi mereka duluan. Jadi memang anggotanya lebih dulu datang ya Bu ya? Betul. Dan karena mereka harus menurunkan bendera. Benar. Ternyata sedisiplin itu loh Bu ya, anggota Paskib yang ada di SMA 16 loh Tribuners. Aku juga baru tahu deh dari Bu Yuli. Nah Randy kan sudah menjadi anggota Paskibra ya, dan juga tingkat nasional nih Randy tuh. Ada nggak sih memang ketertarikan khusus dalam Paskibra ini? Ketertarikan khusus dalam Paskibra ini sih banyak sih sebenarnya. Randy itu dari kecil tuh sebenarnya udah kayak ngeliat tentang Paskibra gitu di TV gitu. Terus sempat pas SMP itu pengen masuk ke Paskibra, tapi ngeliatnya kok latihannya berat banget gitu. Iya, berat banget. Jadi kadang ada anggota ataupun siswa-siswi lain tuh udah down duluan karena latihannya mungkin Bu ya. Jadi itu ya poin Randy sih sebenarnya, nggak kepengen masuk Paskibra, tapi ada salah satu poin juga pengen jadi Paskibra, jadi kayak tertarik gitu. Tapi kan kalau misalkan Akpol sudah menjadi cita-cita Randy, Akpol juga lebih kuat nggak sih Bu untuk latihan fisiknya? Itu kan dimulai dari Paskib dulu dong, ya kan? Nah ada nggak sih mungkin Randy menemukan sesuatu yang kira-kira wah ini nggak mungkin aku dapat ini di ekstrakurikuler lain, cuman bisa di Paskib gitu?
Ada nggak? Apa ya? Selama ini deh yang menjadi anggota Paskibra nih. Yang saya nggak bisa dapetin di sekolah ini sih kesolidaritasan ya. Solidaritas. Gitu. Kekompakan ya. Apa bentuk solidaritas yang Randy udah rasakan? Semisal kalau ada satu acara gitu ya, kita kan harus mempersiapkan segala macam itu harus kayak perfect banget ya. Benar. Jadi kayak banyak anggota dari Paskibra itu harus saling membantu, jangan ada yang kesana kesini nggak ada yang bantu, lupa teman gitu. Kalau ada satu kesusahan pasti dibantu gitu. Dan Randy menemukan Jiwa itu korsa. di Paskibra ya, solidaritas. Namanya jiwa korsa, komando satu rasa. Oke, luar biasa nih Bu Yulia ya. Kita tadi udah lihat juga beberapa kekompakan yang udah Bu Yulia sebutkan. Salah satunya tadi sering mengadakan acara. Dan acara ini mungkin ya Bu ya yang membuat menjadi anggota satu dengan yang lainnya itu akrab gitu ya. Nah Bu, kalau untuk kegiatannya sendiri ini biasanya berapa seminggu sekali gitu sih Bu, atau setiap hari mereka punya kegiatan di Paskib? Kegiatannya sih kalau yang betul-betul mereka latihan itu di hari Jumat ya. Jumat. Itu ekskul kan pulang sekolah. Kemudian kadang mereka melanjutkan di hari Sabtu. Biasanya memang kami kegiatan yang paling penting itu baris berbaris. Baris berbaris. Itu sih yang memang kami tiap kami canangkan tuh kalau baris berbaris itu memang harus betul-betul diprogramkan. Karena Paskibra memang baris berbarisnya paling penting ya Ren ya. Kemudian latihan fisik, lapis, kami selalu lapis. Dan bukan cuma itu, kegiatan kami bukan cuma di sekolah Mbak, tapi kami ada latihan gabungan dengan sekolah lain. Iya, itu tiap bulan. Tiap bulan. Pasti ada latihan gabungan. Jadi semua sekolah di Bandar Lampung ini bergabung satu sekolah, kadang pindah-pindah gitu sekolah. Oke. Jadi memang ada latihan harian, mingguan, dan juga sampai bulanan gabungan tadi ya Bu ya. Jadi memang nggak kosong nih ya jadwalnya. Benar. Jadi cocok banget nih untuk Tribuners mungkin yang masih siswa gitu kan ya, pengen bingung nih ikut ekstrakurikuler apa ya kira-kira gitu ya. Dengan mudah-mudahan dengan ada tayangan ini bisa menjadi referensi nih Tribuners ya. Nah biasanya kalau untuk ada perlombaan kayak misalkan Randy kemarin nih Bu ingin ke tingkat nasional karena yang mewakili Lampung, itu biasanya latihannya berapa sering? Tak terhitung. Setiap hari? Setiap hari pasti. Bahkan kadang ke stadion latihannya bahkan sampai gitu untuk latihan fisiknya itu betul-betul kami tempa banget. Karena memang dari Paskibra 16 alhamdulillah bisa menelurkan ya siswa-siswanya itu untuk masuk IPDN, Bintara Polri, Benar. Akmil bahkan siswa saya alumni dari 16 Paskibra juga masuk Akmil, sekarang lagi pendidikan. Wow, luar biasa nih Bu ya, banyak sekali melahirkan bibit-bibit unggul nih Bu ya, gitu. Gimana sih Bu rasanya? Luar biasa. Waktu Randy pengibaran juga saya sampai nangis gitu ya. Terus anak-anak yang masuk Akmil itu kan yang masuk itu pasti menghubungi saya dulu kan, Bu, makasih ya semuanya atas bimbingan dan itu aja buat saya bahagia kesuksesan mereka. Wow, luar biasa. Ini nggak luput ya Ren ya dari sosok Ibu Yulia ya selaku pembina dan juga pembimbing Paskibra gitu ya. Nah kalau untuk Randy sendiri kayaknya dengar-dengar bakal ke Jakarta lagi ya? Oh iya. Nah itu dalam rangka apa tuh Ren? Itu dalam rangka hari lahir Pancasila sih, tanggal 1 Juni nanti Juni 1 Juni. Juni ya? Yes. Yeah. Nanti keberangkatan dari Lampung di tanggal 23 Mei. 23 Mei. Yes, nanti pulang ke Lampungnya tanggal 3 Juni. Jadi kurang lebih 10 hari lah di sana. 10 hari ya di sana. Yes. Wow, lumayan cukup lama juga ya. Untuk dispensasi waktunya itu bagaimana tuh Bu? Ya kan itu ada surat perintah. Surat perintah ya, tugas. Jadi ya kami selaku guru juga pada tahu ya Mbak. Jadi toleransi Randy ini memang membawa nama sekolah juga untuk kemajuan Randy ya pasti kami. Oke. Apalagi mewakili Lampung ya Bu ya. Benar-benar. Nah, Randy selama di sana kegiatannya biasanya ngapain aja? Itu berarti dari yang 17 Agustus 2022 kemarin ya dipanggil lagi. Benar banget. Untuk yang di tanggal 1 Juni ya? Yes. Jadi kalau kegiatan di sana itu mungkin sama seperti yang 17 Agustus kemarin. Latihan. Nah, malah di 17 Agustus itu kami lebih lama. Oh, lebih lama. Kurang lebih 45 hari lah itu total keseluruhannya. Jadi
Kalau kegiatan itu mulai dari sholat subuh sampai jam 9 malam. Dari sholat subuh itu kita ada latihan rutin dari baris berbaris sampai jam 6 itu. Nanti setelah itu istirahat sebentar, isoma, lanjut ke materi malam. Dapat pembekalan materi malam tentang wawasan kebangsaan. Jadi setiap hari gitu aja, dari subuh ke malam, terus tidur subuh malam gitu. Luar biasa ya gitu. Apa sih Randy suka dukanya kalau lagi karantina begitu, lagi ini ya, lagi pengen ada event lagi gitu? Apa yang dirasain? Kangen mama. Pasti kangen mama. Kangen orang tua. Orang tua itu sih. Tapi ya kalau ada rasa kangen gitu kan, kita kan capek gitu kan, latihan terus tiap dari subuh ke malam latihan, terus ada kepikiran kangen, suka sedih. Tapi ya cara ngelawannya itu sama istirahat sih. Karena kan kita capek kan dari subuh sampai malam gitu. Ya rasanya kangen banget sih sama orang tua. Nah ini kan sibuk nih ya, Randy kan sudah memang melewati fase-fase sibuknya sebagai seorang siswa dan juga perwakilan Provinsi Lampung, dan juga di sisi lain harus tetap belajar nih Bu ya. Gimana sih cara Randy untuk bisa membagi waktu itu? Jadi pas aku pulang dari nasional juga banyak kan ketinggalan materi atau tugas-tugas gitu. Ya sampai sekarang sih pasti dicicil kan. Dan Randy juga nggak berhenti sampai situ aja. 17 Agustus nggak berhenti kan. Ada tugas-tugas lain di Lampung kayak di Hari Pendidikan Nasional kemarin. Nah itu kan pasti ketinggalan tugas gitu kan. Yang selesai itu pasti langsung disusul ya. Oke, dikerjakan gitu. Tapi kalau Ibu selaku pembimbing sendiri tetap reminder ngingetin gitu nggak sih Bu untuk anggota-anggota selalu ya Bu ya? Selalu saya ingetin. Pokoknya kalau Randy udah selesai tugas, misalnya pengibaran di Provinsi Lampung, Ren tugas ini gimana? Udah beres belum? Sudah Bu? Gitu. Saya cicil ya Bu ya. Ya memang kegiatan Randy padat banget. Padat banget. Akuin padat banget. Kalau untuk anggota-anggota yang lain tuh gimana tuh Bu untuk kegiatan sehari-harinya? Kalau Randy kan mungkin sibuk untuk tanggal 1 Juni nih. Teman-teman yang lain ini ngapain? Kan habis seleksi juga ya Mbak ya. Jadi kebetulan 2 orang siswa kami juga masuk tingkat Kota Bandar Lampung. Wow. Dan tanggal 17 nanti 2 siswa kami akan mengibar. Bandar Lampung. Tapi kalau yang lain tetap kegiatan kami banyak. Kemudian kalau di Paskibra ini fisik lah yang pertama ya, latihan fisik, kemudian akademik juga ya Randy ya. Akademik ya. Pelatih juga kami ya selalu mengingatkan, selalu ada gitu. Jadi ya memang Paskibra memang butuh kalau mau masuk anggota Paskibra itu ya memang harus konsekuen banget. Konsekuen ya. Terutama bisa membagi waktu. Benar-benar. Dan tidak bisa main-main. Kemudian yang kedua juga itu masalah kesehatan ya. Itu ada nggak sih Bu waktu awal mendaftar Paskib ini, misalkan dari siswa nih di sekolah itu memang sudah dicek dulu nih kesehatan? Betul. Kan memang sudah ada pengecekan. Iya, jadi kalau misalnya Mbak dia punya penyakit seperti misalnya pernapasan atau ada jantung, itu memang saya nggak boleh. Oke. Karena memang di Paskibra fisik ya Bu ya, lagi-lagi fisik. Dan memang ada surat pernyataan orang tua bahwa orang tua itu membolehkan anaknya untuk ikut Paskibra. Oke, jadi memang seketat itu ya, karena memang konsekuensinya juga berat. Jadi memang Ibu selaku pembimbing juga harus benar-benar nih Bu ya menyeleksinya gitu. Untuk prestasi paling tinggi selama ini Bu di dunia Paskibra di SMA 16 itu sudah meraih apa aja tuh Bu? Kita juara-juara ya, banyak juara lomba-lomba PBB, kita juara. Kemudian kemarin sempat kita peringkat pertama ya untuk Paskibra Lampung. Itu peringkat pertama, nilainya tertinggi kan. Jadi itu peringkat pertama Bu. Ya. Nah, biasanya kalau dalam perlombaan Paskib itu apa sih Bu yang menjadi diperlombakan, kategorinya ada apa aja gitu? PBB sih. PBB. PBB itu yang paling pertama, baris berbaris. Makanya tadi Bu Yuli nyatain PBB nih paling penting ya. Oke. Kemudian kan jam waktu kegiatan paling banyak itu di lapangan. Benar. Anak-anak itu di lapangan. Jadi ya itu salah satunya memang yang membuat anak-anak kadang kadang berubah pikiran mau keluar gitu misalnya karena terlalu sering panas, kemudian latihan fisik gitu. Jadi memang dari awal sudah harus punya konsekuensi kalau masuk Paskibra. Harus
siap dengan konsekuensinya ya Bu ya. Jangan takut hitam lagi Ren. Kalau sekarang udah enggak ya, sekarang udah enggak, benar. Ini luar biasa sekali loh cerita ekstrakurikuler di SMA Negeri 16 dan juga tentunya Randy ya selaku Paskib Nasional perwakilan dari Lampung dan tentunya dari Paskibra SMA 16 nih ya Bu ya. Ren, kita pengen tahu dong, menurut kamu Paskibra di mata Randy itu seperti apa sih? Paskibra di mata Randy itu udah apa ya? Melekat nih dalam diri ya? Melekat banget dalam diri Randy. Ya itu sih jadi suatu kebanggaan juga buat Randy kan, bisa membanggakan kedua orang tua yang pertama kan, bisa membanggakan Provinsi Lampung, bisa membanggakan nama sekolah mungkin ya, begitu. Oke. Nah kalau Ibu sendiri melihat Paskibra ini seperti apa? Kan sudah lama ya menjadi pembimbing dan juga pembina dari Paskib nih Bu. Iya, Paskibra itu sebetulnya dididik untuk disiplin yang pertama ya. Jadi kedisiplinan Paskibra itu menjadi contoh untuk siswa-siswa lain karena memang disiplinnya kita Paskibra itu disiplinnya sekolah juga. Itu tadi saya bilang Paskibra itu selalu kompaknya itu. Jadi saling solidaritas ya Randy ya, itu memang gak pernah lepas dari kita. Kemudian bisa menjadikan anak-anak itu menggapai cita-cita ya, seperti angkatan terutama kalau dia udah mau masuk angkatan, pasti saya selalu himbau masuk Paskibra, masuk Paskibra. Karena mungkin basicnya di Paskib ya Bu ya, dan menjadi pintu utamanya, benar-benar. Tapi Ibu pernah menemukan suka dukanya nggak sih Bu untuk selama ini menjadi pembimbing dan juga pembina di Paskib? Ya Allah, kalau sukanya suka ya, karena anak-anak tuh disiplin, ngelihat anak-anak itu bekerja keras gitu ya, kemudian apalagi sampai tingkat nasional. Kalau dukanya itu kadang ya harus menemani mereka sampai malam. Itu juga menjadi waktu yang diluangkan ya Bu ya. Seleksi Randy itu pengumuman sampai jam 1, jam 2 malam. Saya kan seorang ibu, harus meninggalkan anak-anak saya gitu ya demi anak didik saya gitu sih kadang. Tapi ya selama ini tidak terlalu membuat saya jadi apa ya, jadi pilihan yang sulit lah ya gitu. Tapi enggak, saya buat itu untuk kebahagiaan saya. Bisa dijalankan dua-duanya dan itu adalah pengorbanan dari seorang Bu Yulia selaku pembimbing dan pembina dari Paskib nih. Kalau Randy sendiri pernah menemukan hal-hal unik atau suka dukanya nggak sih dalam dunia Paskibra? Aduh, ya suka dukanya tuh sama Bu Yulia ini sih. Ya kurang-kurang apa? Bilang terima kasih sama Bu Yulia ini, karena Bu Yulia inilah yang bisa melahirkan cita-cita inilah yang menjadi bisa membanggakan sekolah gitu. Harapan Randy ke depannya untuk Paskibra dan diri Randy sendiri itu apa sih? Harapan saya untuk mungkin adik-adik yang ingin melanjutkan untuk Paskibra itu ya tetap semangat untuk mengharumkan nama Paskibra dan jangan pernah pantang menyerah dan tetap jaga kesolidaritasnya untuk teman-teman yang mengikuti ekskul Paskibra ini, tetap jiwa korosanya. Oke, kalau Ibu harapannya Bu ke depannya untuk Paskib? Harapannya nggak cuma berhenti sampai Randy ya Mbak ya, saya pengen ada Randy berikutnya untuk mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Kemudian juga anggota Paskibra ini, alumni terutama dari sekolah saya itu bisa berhasil ya menggapai cita-citanya terutama di angkatan ya. Oke, luar biasa nih Tribuners ya. Terima kasih banyak Ibu Yulia dan juga Randy sudah hadir di studio Tribun Lampung. Dan tentunya hari ini sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan podcast hari ini bisa menjadi referensi dan juga rekomendasi Tribuners dalam memilih ekstrakurikuler dan juga bisa menambah wawasan ya terkait dengan ekstrakurikuler Paskibra ini seperti apa sih gitu. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan podcast Tribun Lampung TV. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.